Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengertian bangun ruang sisi lengkung. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas pengertian bangun ruang sisi lengkung. Kita pertama-tama akan membahas tentang A, pengertian bangun ruang sisi lengkung. Masih ingatkah Anda dengan pengertian bangun ruang? Bangun ruang dalam matematika adalah bangun yang memiliki volume atau isi dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Contoh bangun ruang yang kita ketahui adalah yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Dari beberapa gambar bangun ruang tersebut dibagi oleh 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Itu adalah bangun ruang sisi datar. Sedangkan tabung, kerucut, dan bola adalah bangun ruang sisi lengkung. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas bangun yang pertama, yaitu pengertian dan unsur tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali benda-benda yang berbentuk tabung yang bisa kita temui. Misalnya kaleng minuman bersoda, kaleng susu, dan lain sebagainya. Contoh gambarnya kira-kira seperti ini. Benda-benda di samping jika digambarkan secara geometris akan tampak seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tabung. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi yang sejajar dan kongruen, berbentuk lingkaran, serta sisi lengkung. Jadi tabung ini adalah bangun yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang kongruen, dan ada dindingnya yang berbentuk sisi lengkung. Ini adalah gambar tabung. Berdasarkan gambar di samping, tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama adalah A, sisi alas dan tutup tabung. Tabung dibatasi oleh 2 buah lingkaran yang kongruen, yakni bagian bawah atau sisi alas dan bagian atas atau tutup tabung. Jadi alasnya yang di bawah dan yang di atas adalah tutupnya. Unsur yang kedua adalah tinggi tabung. Ruas garis tinggi tabung biasanya dinotasikan dengan T. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi tabung, itu adalah tegak lurus ke atas dari alas sampai ke tutupnya. Unsur yang ketiga adalah selimut tabung. Selimut tabung sering disebut dengan sisi lengkung tabung. Selimut tabung sebenarnya merupakan bentuk persegi panjang. Selimut tabung dapat juga disebut dengan dinding tabung. Bangun yang kedua kita bahas adalah pengertian dan unsur kerucut. Pernahkah Anda melihat nasi tumpeng?
Nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk pauknya. Selain nasi tumpeng, mungkin kalian pernah melihat topi ulang tahun atau topi yang sering dipakai oleh petani. Seperti ini gambarnya, contoh nasi tumpeng. Nasi tumpeng di samping jika digambarkan secara geometris akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi bentuk kerucut pada umumnya adalah seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh lingkaran sebagai alasnya dan memiliki satu titik puncak. Jadi kerucut ini adalah lingkaran sebagai alasnya dan memiliki satu titik puncak di atasnya. Ini adalah gambar kerucut. Berdasarkan gambar di samping, kerucut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama unsurnya adalah A. Sisi alas kerucut. Sisi alas kerucut merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat O. Unsur yang kedua adalah tinggi kerucut. Luas garis yang menghubungkan titik O dan T dinamakan tinggi kerucut. Biasanya dinotasikan dengan T. Seperti gambar nampak dilihat pada garis yang berwarna biru. Jadi kalau mengukur tinggi kerucut adalah di tengah-tengah sisi alasnya, ditarik tinggi ke atas menuju titik puncak. Kemudian unsur yang ketiga adalah selimut kerucut. Selimut kerucut merupakan bidang kerucut selain bidang alas atau bidang lengkung. Selimut kerucut sering disebut dengan sisi lengkung kerucut. Garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak T ke titik pada lingkaran, misalkan dari T ke A dan dari T ke B, dinamakan garis pelukis kerucut atau S. Pada gambar digambarkan seperti ini, dari T ke A itu adalah garis pelukis, atau dari T ke B. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya apa itu garis pelukis. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengertian dan unsur bola. Pernahkah Anda melihat bola? Pasti pernah, bahkan mungkin sering memainkannya. Bola yang sering dimainkan salah satu contohnya adalah bola voli. Bola voli di samping jika digambarkan secara geometris akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Jadi bola ini adalah bangun ruang yang sangat istimewa. Dia tidak memiliki sudut dan hanya memiliki satu sisi, namun sisinya semuanya merupakan sisi lengkung dan dia merupakan lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan jumlahnya tak hingga. Kedua, kita akan membahas tentang B, jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Pertama, kita akan membahas jaring-jaring tabung. Perhatikan gambar tabung ini. Ini adalah gambar tabung sebelum dibelah. Jadi kita kalau mau mendapatkan jaring-jaring tabung, kita harus membelah bangun tabung menjadi bangun datar. Jika sebuah tabung dibelah dengan cara memotong sepanjang ruas garis AC, keliling alas, dan keliling tutup tabung ditempatkan pada bidang datar, maka akan diperoleh jaring-jaring tabung. Jadi seperti ini gambarnya. Jika tabung tersebut dibelah, maka akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini adalah gambar jaring-jaring tabung, di mana ada dua lingkaran, yaitu lingkaran yang sebagai alas dan sebagai tutupnya, dan ada persegi panjang itu sebagai selimut tabung. Yang kedua adalah jaring-jaring kerucut.
Ini adalah gambar kerucut sebelum kita belah. Bila kerucut dipotong menurut garis pelukis S dan sepanjang keliling alasnya, maka akan didapatkan jaring-jaring kerucut. Jadi kita akan memotong kerucut tersebut sepanjang garis pelukis dan sepanjang keliling alasnya, maka akan didapatkan gambar jaring-jaring kerucut seperti ini, di mana ada sebuah lingkaran di bawahnya, itu merupakan adalah alas dari kerucut, dan ada juring lingkaran, itu adalah selimut kerucut. Oke, sampai di sini dulu yang kita bahas. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.